Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita semua dapat datang di tempat ini untuk merasakan betapa besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita menundukkan kepala kita. Bapa di surga, Yesus Kristus, ditinggikan dipermuliakan Engkau Tuhan. Biarlah syukur sujud hanya bagi-Mu Bapa. Kami mau datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, dengan kelemahan hati kami, dan kami siap Tuhan untuk memuliakan nama Engkau Bapa. Dan setiap hati kami Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, haleluya. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Sungguh tiada lagi. Mari dengan sungguh kita angkat pujian ini. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi Tuhan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Bapa, sungguh nyata dan besar kasih dalam kehidupan kami Tuhan. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidup
kita angkat suara kita, kita sembah Dia. Pujian syukur hanya bagi-Mu Bapa. Pujian sujud sembah hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang memiliki kasih yang besar, Allah yang memiliki kasih yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kau kutinggikan Tuhan, Kau kuagungkan. Kami akui bahwa Kau Tuhan yang besar. Kami akui Kau penuh kasih dalam hidup kami Bapa. Kaulah Tuhan kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujian sembah hanya bagi-Mu, syukur sujud hanya padamu. Haleluya, 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 haleluya Bapa. Syukur sujud bagi-Mu, syukur sembah bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan di dalam nama-Mu. Dan pujilah Kau Tuhan, dan pujilah Kau Bapa. Yesus Kristus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan dengan kasih-Mu yang begitu besar. Kami sungguh mengakuinya dalam kehidupan kami Bapa. Kami tidak akan pernah menyangkalnya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Bawa kami untuk lebih sungguh lagi Tuhan di hadapan-Mu. Bawa kami untuk terus merasakan menikmati kasih-Mu itu Tuhan. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Kau Tuhan, Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih.
sujud dan terima kasih untuk kasih-Mu yang besar Tuhan. Di setiap kami memberikan yang lebih lagi. Segala pujian kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, ditinggikan dan dimuliakan Engkau Tuhan. Yang sepakat, mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita percaya di dalam kesepakatan ada berkat Tuhan yang melimpah. Amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa makin berdiri bersama-sama. Mari nikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua. Sekali lagi nyatakan sungguh alangkah. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala harum, kecaburan jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari lebih lagi bersuka di hadapan Tuhan. Katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidupmu. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidupmu. Mari sambil angkat tanganmu katakan, seperti minyak di kepala harum yang kecaburan jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, memberikan anugerah hidup selama. Lebih lagi katakan seperti minyak, seperti minyak di kepala harum yang kecaburan jubahnya turun. Seperti embun yang dari, katakan mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah. Saya mau dengar suara jemaat Tuhan lebih lagi katakan, seperti minyak di, amin, yang kecanggung. Seperti embun yang mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah agar berkat-berkat-Nya tercurah. Haleluya. Bapak Ibu, kita percaya setiap hari ada berkat Tuhan yang melimpah. Amin. Yang sepakat lebih lagi katakan amin. Amin. Kita mau naikkan pujian ini. Seperti minyak di, haleluya. Mari nyatakan iman kita pagi hari di hadapan Tuhan. Ya. Seperti, yang dari katakan mengalir, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah, amin, berkat-berkat-Nya serta memberikan anugerah hidup. Sekali lagi nyatakan seperti minyak di kepala harum, minyak di kepala harum, kecaburan jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Senang Tuhan, sekali lagi saya menyapa jemaat Tuhan. Shalom. Lebih lagi katakan shalom. Shalom. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita lebih lagi memuji nama Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau kembali lagi
menyuarakan jargon kita 2026 ini, supaya ini bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mungkin teman-teman multimedia, terima kasih sudah dibantu. Kita mau sama-sama nyatakan, ketika saya bilang belas kasih pada dunia, Bapak Ibu bisa menjawab dengan kalimat yang selanjutnya. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Belas kasih pada dunia, menjadi gereja yang sehat, yang kuat, dan relevan. Sekali lagi, belas kasih kepada dunia, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita percaya ketika kita hidup di atas firman Tuhan, kita adalah saudara-saudari di dalam Tuhan. Amin. Yang sepakat lebih kencang lagi katakan amin. Amin. Haleluya. Tak ku pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari kita tepuk tangan lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari pandang saudara-saudarimu. Kita mau sama-sama nyatakan pujian ini. Tak ku pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudara. Lebih lagi katakan, tak ku pandang dari suku mana, ku pandang dari suku mana. Kita satu di dalam Tuhan, amin. Kau Berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan pandang saudara-saudarimu, katakan bersama-sama. Ku pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Amin. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, sebab semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi dua. Boleh sambil gandeng tangan Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Di dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus, amin. Kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita nyatakan, di dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari pandang saudara-saudarimu lebih lagi, katakan, dalam Yesus ada sukacita. ada sukacita. Ada sukacita. Ada sukacita. Dalam
Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapasna ku mencari keluarganya. Boleh sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semuanya Semua saling mengasihi, betapasna ku mencari keluarganya. Tuhan, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapasna ku mencari keluarganya. Tuhan, sekali lagi nyatakan, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapasna ku mencari keluarganya. Tuhan, haleluya. Lebih lagi sorak-sorak untuk Allah kita. Amin. Oke, dipersilakan untuk boleh duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari saya mengajak kita untuk sejenak merenungkan kembali betapa baik Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu bersama kami, menuntun kami dalam setiap kehidupan kami. Mari sama-sama kita katakan, Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau yang kuatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang memegang setiap kami. Haleluya. Mari dengan iman sama-sama kita katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam
dalam kesesatan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Kawallah iman Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Amin Tuhan. Ini setiap kerinduan kami. Kami mau berjalan bersama Tuhan dalam setiap kehidupan. Pimpin setiap kami Tuhan. Aku setia berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Kepada hambanya saya persilakan. Jalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, kami tidak mau melangkah. Kami hanya mau melangkah kalau Tuhan menyertai kami. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini yang menjadi pujian kami pagi hari ini Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu melihat dan memperhatikan penyertaan Tuhan. Biarlah kami menjadi umat-umat Tuhan yang berjalan hanya jika Tuhan berjalan di depan kami. Supaya kehidupan kami memperoleh kemenangan, supaya hidup kami berjalan dalam rancangan-Mu, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Biar hidup kami seiring, seturut dengan rencana-Mu. Pagi hari ini kami akan siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicara kepada kami semua, kami siap mendengarkannya. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu. Dan berikan kepada kami semua untuk bisa mempercayai kemampuan untuk mengimani setiap firman Tuhan, dan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Karena pada akhirnya orang-orang yang berbahagia
hanya mereka yang melakukan firman Tuhan. Dan biar itu kami semua, orang-orang yang berbahagia itu. Hari ini kami akan duduk diam, berbicara kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Shalom. Hari ini masih nuansa Valentine. Beberapa dirayakan dengan sukacita, dengan hati yang berbunga-bunga. Dan hari ini juga beberapa Bapak Ibu yang memakai baju pink itu mengungkapkan rasa kasih dan cintanya. Yang tidak pun juga sama, merupakan ekspresi kasih sayang kita kepada sesama. Dan memang hendaknya demikianlah apa yang terjadi dalam hidup kita. Kasih itu semakin hari semakin menyala dalam kehidupan kita. Memang menurut Injil Matius, kasih dunia ini semakin dingin. Tapi biarlah orang-orang yang berada di dalam Tuhan, kasihnya itu semakin bernyala-nyala. Bahkan tadi ketika masuk ada Sinterklas yang bagi-bagi coklat. Dan kita tentu bersyukur kepada Tuhan. Ekspresi sukacita yang bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama dalam topik minggu ini adalah membangun jembatan antar generasi. Bagaimana kita bisa bersama-sama membangun jembatan antar generasi supaya kita bisa menyatu di dalam kasih Tuhan. Dalam pujian-pujian yang dinaikkan bahwa kita ini satu keluarga Tuhan. Dan dalam satu keluarga itu ya ada kakek, ada nenek, ada orang tua, ada anak-anak, bahkan ada yang anak kecil. Dalam rangkaian satu keluarga dengan berbagai macam usia yang ada, itu disatukan di dalam kasih Tuhan. Dan perbedaan-perbedaan usia, perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan budaya yang terus berkembang, dibutuhkan suatu jembatan yang bisa menjembatani antara semua generasi ke generasi. Sebab jika tidak akan terputus. Dan kita bisa melihat bahwa seringkali bahwa dalam gereja atau dalam komunitas-komunitas lainnya mengalami apa yang disebut dengan generation gap atau jurang pemisah antara generasi. Ngumpul sendiri nih, yang tua ngumpul sendiri, yang anak-anak ngumpul sendiri. Kalau disatukan harusnya bisa. Tetapi seringkali karena ada jurang pemisah, maka tidak lagi cair sebagai satu keluarga, tetapi ada jurang pemisah seperti minyak dengan air. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan sama-sama melihat dan bagian-bagian yang menjadi gereja kita menjadi gereja sehat. Menjadi gereja yang terus bertumbuh dengan baik. Sementara kalau gereja sakit, bagaimana mengobatinya tentu ada obatnya. Dan obat itu tentu rata-rata enggak ada yang manis. Obat itu rata-rata pahit rasanya. Demikian juga ketika kondisi kita menerima obat. Dalam hal ini adalah firman Tuhan yang menjadi panduan, tuntunan, dan pelita dalam langkah-langkah kita. Barangkali ketika diungkapkan oleh firman Tuhan terasa pahit, tapi untuk menyehatkan kita semua. Bagaimana jurang pemisah itu terjadi, di mana yang tua, yang senior merasa tidak dihargai. Ini yang menjadi masalah. Sementara yang muda merasa tidak dimengerti. Namun dalam surat Paulus, dalam suratnya kepada Titus kita bisa melihat Rasul Paulus memberikan sebuah cetak biru yang berbeda, memberikan blueprint yang berbeda, bagaimana gereja bukanlah sekumpulan kelompok usia yang terkotak-kotak. Memang ada departemen sekolah minggu, ada eksekutif muda, ada usia indah, ada kaum pria, kaum wanita. Tapi itu bukan bermaksud untuk mengkotak-kotak generasi,
gender yang ada di dalam sebuah gereja. Kalau ada departemen-departemen yang ada, yang seolah-olah itu dipisahkan, supaya pelayanan lebih baik, supaya pelayanan-pelayanan diberikan menjadi sebuah pelayanan yang membumi, yang mengena. Bayangkan kalau anak-anak, dunianya anak-anak, kemudian disampaikan bagaimana politik sekarang ini. Kalau kepada anak-anak disampaikan bagaimana hal-hal yang tinggi-tinggi yang seharusnya menjadi konsumsi orang-orang tua. Sehingga mereka dikumpullah menjadi satu yang anak-anak supaya juga mereka mendapatkan pendidikan, mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Demikian juga yang orang-orang muda dikumpulkan bersama-sama supaya mereka juga dalam bahasa, dalam pemahaman, pengetahuan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Sementara juga yang sama adalah generasi-generasi usia-usia yang tidak muda lagi dikumpulkan menjadi satu supaya juga menjadi lebih mudah dalam berkomunikasi. Bapak Ibu Saudara, tetapi adanya hal ini bukan untuk mengkotak-kotakkan sebuah gereja. Oh, ini gerejanya orang muda, ini gerejanya orang tua, ini gereja anak-anak. Tetapi diharapkan sebuah gereja yang menyeluruh antara anak-anak sampai lansia menjadi satu, melebur di dalam kasih yang diperlukan jembatan yang utuh di dalamnya. Itulah sebabnya, memang saya tidak kasih nama, itulah sebabnya menjadi tempat ini adalah GCA Maranatha Family. Supaya antar generasi menjadi sebuah satu kesatuan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bahwa kelompok usia ini bukan mengkotak-kotakkan, tapi sebagai sebuah keluarga yang rohani, yang saling terhubung. Dan perbedaan-perbedaan itu bukanlah sebuah jurang seharusnya, tapi itu adalah sebuah peluang kemitraan, peluang kebersamaan. Tanpa jembatan yang baik, generasi tua akan membawa hikmat mereka tidak tersampaikan kepada orang-orang muda, dan hikmatnya akan terus dibawa sampai ke liang kubur. Sementara orang-orang muda yang tidak mendapatkan warisan yang benar di dalam kehidupannya, mereka akan terus berlari kencang, tetapi mereka akan berlari tanpa arah. Itulah sebabnya Paulus menuliskan kepada Titus agar gereja menjadi tempat di mana tongkat estafet iman diberikan dengan baik. Bukankah kita juga merindukan bahwa anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, bukan? Bukankah kita merindukan anak-anak kita mendapatkan masa depan yang indah di dalam Tuhan? Itulah sebabnya pada bagian ini, salah satu beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, salah satu indikator gereja yang sehat dalam sistem organisasi adalah ada estafet kepemimpinan yang bagus, yang dipersiapkan, yang dirancangkan dengan baik. Memang ini tidak mudah. Pernah saya gagas di tahun 2023, tapi belum bisa tercapai dengan baik. Ketika bagaimana estafet kepemimpinan harus direncanakan dengan baik. Pendelegasian kepemimpinan harus disertakan, harus dibuat dengan sengaja. Sehingga tidak ada pemikiran, ya sudah nanti yang berikutnya urusan berikutnya. Tetapi dipersiapkan dengan baik. Tetapi ketika disalahpahami, maka ada pemikiran. Pemikiran ketika berbicara masalah kaderisasi, ketika salah pemikiran adalah merasa bahwa yang tua disisihkan. Ini yang menjadi masalah besar di dalam gereja kita. Itulah sebabnya mari kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam surat Titus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-8. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman,
dalam kasih dan dalam ketekunan. Ini bagian yang mesti kita pahami. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ini bagian generasi yang senior. Saya termasuk rambut putih juga termasuk ada di sana. Jadi generasi senior. Jadi ini yang ya memang saya yang merasa senior lah, rambut sudah putih. Bapak Ibu Saudara, tetapi senioritas itu harus ditandai dengan kehidupan yang bijaksana. Kalau yang senior itu laki-laki, maka ada pesan Tuhan, hendaklah hidupnya sederhana. Wis tua kadang-kadang aneh-aneh gitu. Jadi laki-laki tua hendaklah hidupnya sederhana. Sederhana itu bukan berarti ini soal mindset. Bukan segala sesuatu memakai atau melakukan sesuatu yang di bawah ambang batas. Tapi kita bisa melihat bahwa hidup sederhana. Seorang laki-laki yang senior harus hidup terhormat. Kalau seorang hidup terhormat, maka tidak butuh minta penghormatan. Penghormatan itu akan otomatis akan datang kepada orang-orang yang hidup secara terhormat. Mereka yang bijaksana, sehat dalam iman. Jadi orang-orang yang senior, ini diharapkan menurut ayat ini, saya juga ada di dalamnya, harus sehat dalam imannya. Imannya gak angin-anginan, tapi imannya adalah sehat di sana. Sehat di dalam kasih dan dalam ketekunan. Ini yang laki-laki. Sementara bagi oma-oma yang senior juga ada bagian-bagian ini. Hendaklah perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Sebagai orang yang beribadatnya setiap kehidupan, setiap aktivitas kehidupan itu selalu terhubung dengan Tuhan. Orang beribadah itu selalu terhubung dengan Tuhan. Bukan berarti hari-hari secara harafiah berdoa terus-terusan, tetapi Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian dari kehidupan di mana menggambarkan sebagai seorang yang beribadah. Beribadah bukan hanya ketika kita menyanyi, ketika kita bertepuk tangan, ketika kita mengangkat tangan menyembah, tapi ketika di luar sana kita sedang berbuat baik, itu juga beribadah. Ketika kita memberikan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang memberikan penghiburan, itu juga bagian dari ibadah. Bukan sebaliknya, jangan memfitnah. Jadi tidak boleh memfitnah. Apa yang dilihat, apa yang disampaikan tentu harus secara bijak disampaikan. Jangan menjadi hamba anggur. Jadi tidak boleh mabuk-mabukan. Tetapi cakap mengajar hal yang baik. Seorang nenek yang mengajarkan hal-hal yang baik senantiasa kepada anak-anaknya. Kalau ajaran-ajaran itu baik, maka akan tumbuhlah generasi-generasi yang baik. Generasi yang menghormati orang tua, generasi yang bisa membalas budi kebaikan orang-orang tua. Sekalipun ada beberapa pernyataan yang ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Seorang orang tua bisa memelihara, menjaga dan merawat 8 anaknya.
Tapi 8 anak belum tentu bisa merawat, menjaga 1 orang tua. Tetapi jika nilai-nilai yang baik sebagai jembatan yang baik untuk bisa berkomunikasi antara yang senior dan junior, maka akan terjadi sesuatu yang baik. Cakap mengajarkan hal yang baik dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Kata mendidik bukan berarti hanya berkata-kata saja, tetapi mendidik ini lebih kepada memberikan teladan. Mengajar iya, memberikan teladan kehidupan juga iya. Ini sedang mendidik. Tetapi rupa-rupanya di akhir-akhir ini pendidikan yang bersifat keteladanan ini sangat berkurang sekali. Lebih mengedepankan pada teori-teori pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan memang sangat bagus. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini. Bapak Ibu cari apa saja di AI itu ada. Mau minta gambar apa saja ada. Mau minta bahan khotbah apa saja ada di sana. Mau minta bahan untuk presentasi apa saja ada di sana. Semua akan berkembang dengan baik. Tetapi apakah orang-orang yang mengatakan hal yang baik itu juga disertai juga melakukan hal yang baik itu? Belum tentu. Itulah sebabnya ketika kita mendidik, saya sebagai gembala sidang, mendidik jemaat Tuhan untuk takut akan Tuhan, dimulai dari teladan saya untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mendidik jemaat setia kepada Tuhan, saya teladani bagaimana saya setia melayani Tuhan. Ketika ayo kita berdoa, saya akan teladani bagaimana saya setia dalam doa. Karena ini akan menjadi kuat dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bagaimana sih khotbah-khotbah yang perlu memang khotbah-khotbah yang baik, khotbah-khotbah yang menginspirasi, khotbah-khotbah yang berurutan dengan baik. Tetapi sebenarnya didikan atau khotbah-khotbah yang baik adalah pengkhotbah yang menghidupi khotbah yang disampaikan. Itu akan menjadi kuat. Jika tidak, maka akan menjadi cemoohan. Kayak cemoohan yang biasa, gajah diblangkoni, iso khotbah gak iso ngelakoni. Itu yang seringkali terjadi karena hanya menyampaikan teori-teori saja, tidak mengedepankan keteladanan. Demikian juga di dalam keluarga, ketika orang tua hanya menceramai anak-anak tanpa memberikan teladan, maka anak-anak akan juga berkata, papa begitu, mama begitu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama untuk melihat hal yang baik ini. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dalam diri orang-orang muda ada kekuatan, ada semangat, ada api yang menyala-nyala, tetapi perlu diajarkan untuk menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Isu fitnahan, hal yang buruk akan selalu ada. Seperti virus yang ada di sekitar kita akan selalu ada. Tetapi mari kita akan jaga potensi diri kita menjadi hal-hal yang baik. Bapak Ibu Saudara, bagian pertama kita akan melihat bagaimana menjadi jembatan. Menjadi jembatan yang mewarisi, menjadi jembatan antara generasi dari ke generasi. Kita melihat bahwa Paulus secara detail menyampaikan bagaimana perilaku generasi. Ia menekankan satu hal
beritakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat pada bagian yang pertama ini. Jembatan antar generasi tidak dibangun di atas tren. Jembatan antar generasi tidak dibangun atas dasar barangkali kalau di gereja tren musiknya seperti apa, atau gaya berpakaiannya seperti apa, atau perilakunya seperti apa. Melainkan jembatan yang benar berdasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Tanpa pengajaran yang sehat, tanpa doktrin yang sehat, tanpa berdasarkan firman Tuhan, hubungan antar generasi hanya akan menjadi basa-basi sosial saja. Kebenaran inilah yang akan menyatukan antara kakek, nenek, orang tua, menantu, cucu dalam satu visi kerajaan Allah yang besar. Dan ini yang menjadi doa. Mungkin Bapak Ibu sampai hafal doa saya. Bagaimana Tuhan memberkati hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak. Karena seringkali yang jadi masalah, berdua suami istri, seringkali juga ada persoalan-persoalan. Bagaimana hubungan itu menjadi baik. Antara orang tua dengan anak, mertua dengan menantu apalagi. Seringkali ada persoalan-persoalan yang muncul. Antar anak, jika tidak ditangani dengan baik, jika tidak mewariskan kebenaran-kebenaran iman ini, maka akan menjadi bumerang. Ada keluarga yang cukup berhasil di daerah saya. Punya 4 orang anak. Kekayaannya dimakan 5 atau 7 turunan gak akan pernah habis. Tapi di masa akhir-akhir kehidupannya, terjadi kubu dalam keluarga. 2 kakak adik sama kakak adik juga sama. Ini perebutan warisan sampai masuk dalam pengadilan. Lapor polisi dan hampir saja terjadi kekerasan. Bapak Ibu Saudara, tentu pondasi yang dibangun sekali lagi bukan hanya mewarisi kekayaan, tetapi mari kita berikan warisan iman di dalamnya. Paulus meminta agar orang tua, laki-laki dan perempuan hidup dalam ketenangan, kehormatan dan kebijakan. Kenapa? Karena mereka bisa menjadi teladan dan mentor bagi generasi berikutnya. Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa melihat di dalam ayat 4, tadi dijelaskan, dan dengan demikian mendidik orang-orang muda, mendidik perempuan-perempuan muda. Sekali lagi kata mendidik lebih mengarah kepada membimbing dengan kasih, bukan hanya sekedar memberikan ceramah, memberikan kuliah kepada mereka, tetapi memberikan keteladanan. Ada seorang ibu yang bernama Susana Wesley. Dia bukan seorang pengkhotbah yang luar biasa. Dia seorang ibu dan orang dia cinta Tuhan. Tapi hari-harinya dia gunakan untuk melatih, mendidik, mengajari anak-anaknya. Sehingga anaknya menjadi seorang teolog yang terkenal. Bapak Ibu Saudara, tidak harus menjadi seorang pengkhotbah yang selalu di atas podium atau mimbar ini. Tapi bagaimana mewariskan generasi iman dengan baik. Sehingga terkenalah sampai sekarang namanya John Wesley sama Charles Wesley sebagai bapak gereja dalam gerakan metodis. Yang setiap kali berbicara memberikan khotbah-khotbahnya di beberapa negara. Dan itu dilakukan karena seorang ibu yang bijaksana, yang mengajarkan, mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan ini akan menolong kita untuk bisa melihat bagaimana menjadi anak-anak yang luar biasa. Soalnya saya juga masih belajar mendidik anak-anak saya. Ketika minta sesuatu, mesti saya sampaikan berdoa dulu. Memang kadang-kadang memang sedang tidak ada. Kadang-kadang juga ada uang juga ada. Tetapi saya sedang melatih mereka
untuk tidak hanya bergantung kepada orang tua, tapi bergantung kepada Tuhan. Karena saya menyadari keterbatasan saya di dalam mendampingi mereka, keterbatasan saya di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Tapi jika mereka bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Itu harapan saya. Didikan saya, tidak semua permintaan mesti saya kabulkan. Ajak berdoa dulu mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita juga sebagai peran, sebagai orang-orang muda, kita menghargai pondasi yang telah dibangun. Orang tua pasti akan memberikan nilai-nilai yang dibangun. Meletakkan pondasi keimanan di dalam kehidupan kita. Mesti kita menghormati dan menghargainya. Sebagaimana ketika kita bergereja di tempat ini contohnya. Kita juga mesti menghargai pendahulu-pendahulu kita. Bapak Ih Sing Kwang, Pak Isiwan, dan atau saya nama Pak Imam Sugriwo. Yang merintis di tempat ini, saya pernah mendengar, tanah mulai dari ujung sana sampai ujung sana. Tanpa beliau tidak ada tanah di gereja ini. Kita mesti juga tetap menghargai bagaimana pondasi yang ditanamkan supaya ada gereja yang tertanam, terus bertumbuh, berkembang, menjadi berkat bagi orang-orang di Batu dan sekitarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemudian juga ada Pak, berikutnya siapa Pak? Pak Juminto. Beliau juga meletakkan pondasi-pondasi, terutama hambanya Ibu Stanley, untuk anak-anak boleh bertumbuh, memang hidupnya kepada anak-anak, sehingga dibangun, seingat saya katanya sekolah minggu, mereka membuka celengan mereka menabur untuk pembangunan rumah Tuhan. Dibangunlah sekolah minggu dengan harapan mendidik mereka menjadi orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka orang-orang yang melakukan hal yang baik di pemandangan Tuhan. Tidak kehilangan generasi. Dan pondasi ini tentu kita tidak boleh lupakan. Kemudian hambanya Bapak Pendeta Mika Tobing yang meneruskan juga pembangunan sampai indah seperti ini. Kemudian bagaimana jemaat bertumbuh sampai hari ini. Itu juga beliau menanamkan bagaimana disiplin yang kuat, menanamkan bagaimana kerja keras yang kuat, terus belajar di dalam kehidupannya, terus belajar dan belajar. Itu pondasi yang telah diwariskan kepada kita. Dan itu sebabnya kepada orang-orang muda, saya yang ada di bawahnya dan mengajak Bapak Ibu Saudara, untuk juga menekankan kepada kita semua, untuk kita bisa menguasai diri dalam bentuk kita memberikan penghormatan kepada Tuhan dan generasi-generasi sebelumnya. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Jangan sampai kita melupakan orang-orang terdahulu dengan ditutup dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di hari-hari ini saja. Padahal jauh sebelumnya sudah dibangun pondasi yang sangat kuat. Bapak Ibu Saudara, penghormatan lewat karakter bisa kita lihat bagaimana seiring dengan kehidupan kita, kadang orang muda sering ingin didengar. Tapi Paulus mengingatkan bahwa suara yang paling keras adalah teladan. Jika orang muda hidup tak bercela, hidup benar, hidup dalam kasih, sehingga tidak ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena usia muda. Tapi jadi teladan di dalam kasih-Mu, dalam kesucian-Mu, di dalam kesetiaan-Mu, di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, yang paling keras berbicara adalah perilaku kita. Barangkali Bapak Ibu sudah lupa apa yang saya khotbahkan 1 tahun yang lalu. Tapi Bapak Ibu tentu gak akan pernah lupa apa yang saya kerjakan. Demikian juga Bapak Ibu antar satu dengan yang lain. Barangkali apa yang disampaikan bisa lupa. Tetapi perlakuan yang diberikan, perhatian yang diberikan tidak pernah akan dilupakan. Itu adalah jembatan yang akan membangun kehidupan kita. Bagian yang ketiga kita akan bisa perhatikan.
Bagaimana membangun dinamika dalam jembatan yang baik itu. Yaitu sama-sama kita belajar dan mengajar. Sama-sama yang tua juga belajar, juga mengajar. Yang muda juga sama, belajar dan mengajar. Dalam Titus 2 ini menunjukkan bagaimana sebuah ekosistem. Ada yang mengajar, ada yang dididik, dan ini bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi sedang berada dalam transmisi nilai-nilai. Sedang transfer nilai-nilai kehidupan. Yang usia senior mentransfer nilai-nilai kehidupan. Mewarisi iman, keteladanan dalam hidupnya. Yang muda juga sama, transfer nilai-nilai, kerja keras. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bagaimana orang-orang muda harus kerja keras. Jangan sampai jompo di usia muda. Dengan bahasanya mager. Itu jompo di usia muda itu. Tapi kita akan lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mentoring itu timbal balik. Generasi tua memberikan akar, yaitu hikmat dan stabilitas yang diadakannya karena hikmatnya. Sementara generasi muda memberikan sayap, energi dan inovasi-inovasi. Sehingga semua akan bergerak dengan baik. Dan suatu saat saya juga merindukan hidup bersama-sama. Biasanya kan ada camp kaum pria saja, camp kaum wanita. Suatu saat saya merindukan semua generasi. Mulai anak-anak, kaum muda, dewasa sampai usia indah. Kadang program-program gereja itu memisahkan keluarga. Di hari libur yang harusnya kumpul bersama-sama, kaum pria mengadakan acara ke barat. Kemudian kaum wanita ngajakan acara ke timur. Sekolah minggu mengadakan acara ke selatan. Kemudian yang lain mengadakan acara di tempat yang berbeda. Harusnya tempat kumpul bersama-sama. Tentu bisa toh dikemas, semua kumpul dalam satu acara, tetapi kaum muda sendiri nanti di acara situ, anak-anak sendiri, kaum wanita sendiri, kaum pria sendiri, usia indah sendiri. Kemudian ada momen-momen hidup dalam kebersamaan. Keluar bareng-bareng, yang ngirit juga. Ini harapan. Jika jemaat bisa mewujudkan impian saya, semua bareng-bareng. Enggak ngembang sentul, sitok ngalor, sitok ngidul. Semua bersama-sama dalam kebersamaan akan mendorong kita. Kita sama-sama belajar untuk hidup bersama. Sehingga generasi tua adalah akarnya, hikmat dan stabilitas, ketenangannya. Sementara anak-anak muda, sayap dan energinya yang akan dikembangkan. Bapak Ibu Saudara, ini akan menolong kita untuk bisa melihat, sama-sama belajar. Jadi tidak ada merasa yang lebih hebat, tidak ada yang merasa lebih senior. Kalau secara usia ya bolehlah, tetapi ketika kita berada di dalam kebersamaan, mari kehidupan kita bersama-sama. Saya masih ingat ada pepatah Cina, kalau seorang itu berjalan bersama-sama, itu salah satu itu menjadi guru. Cuma kita mau memanfaatkan sebagai guru atau tidak. Ketika kita berjalan dengan orang-orang yang sukses, itu juga guru yang baik. Bagaimana kita belajar sukses. Ketika kita berjalan dengan orang yang gagal, itu juga guru yang baik. Supaya kegagalan itu jangan menjadi bagian kita dan kita tiru. Perilaku, sikap kegagalan-kegagalan yang dilakukannya. Bapak Ibu dan Saudara, pada bagian terakhir kita akan melihat apa yang menjadi kesimpulan pagi hari ini. Jadi jembatan antar generasi bisa berdiri kokoh. Jika satu, generasi tua bersedia untuk berbagi. Jangan, catatan saya, jangan hanya mengkritik orang muda, tapi mulailah mendoakan dan mendampingi mereka. Ini adalah sebuah mentorship. Sekali lagi, kesediaan bagi generasi-generasi yang senior, tidak hanya menyalahkan, tidak hanya mengkritik, tapi mulailah mendoakan dan mendampingi mereka. Sementara bagi generasi-generasi muda, biarlah belajar untuk kita merasa kerendahan hati generasi muda untuk terus belajar. Jangan merasa sudah tahu segala-galanya. Hormatilah orang-orang yang berambut putih, yang penuh pengalaman dan hidup dalam penghormatan.
Tapi kalau rambutnya semir ya enggak tahu, ini tulisan saya rambutnya putih. Bapak Saudara. Tapi mari kita akan bersama-sama untuk melihat bahwa generasi tua dan generasi muda harus bersama-sama. Kakek, nenek, anak, menantu, cucu hidup bersama dengan rukun. Alangkah baiknya. Saya percaya bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup bersama dengan rukun. Sebab kesanlah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita bisa mencintai sesama kita bila lebih dulu kita mencintai Yesus lebih dari segala-galanya. Kita bisa mencintai sesama jika hubungan kita dengan Tuhan baik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun tantangan, badai menerpa, tetapi ku mau cinta Yesus selamanya. Yang akan mendorong, memacu kita untuk bisa mengasihi sesama dengan sebaik-baiknya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Jika kita mengasihi Yesus, mencintai Yesus, cinta Yesus selama. maka yang terlihat adalah kita bisa mengasihi sesama kita. Meskipun badai Kita bisa mengasihi orang tua kita. Kita bisa mengasihi anak-anak kita. ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus Kalau kita mengasihi Tuhan, antar generasi bisa saling mengasihi. cinta Yesus selamanya. Dan inilah gereja yang sehat. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, Haleluya. ini aku anakmu, Layakkanlah layakkanlah seluruh kehidupan kami hidupku. menjadi orang tua yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi anak-anak muda yang berkenan kepada Tuhan. Ini aku anakmu, pakailah Jembatan sesuai dengan kasih Tuhan rencana. akan mewarnai hidup kita. Haleluya, haleluya. 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 Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Jika hubungan antara orang tua dengan anak, suami dengan istri sedang tidak baik-baik saja, coba cek hubungan kita dengan Tuhan. Jika hubungan kita dengan sesama sedang tidak baik-baik saja, coba cek hubunganmu dengan Tuhan. Apa
Apa hubunganmu dengan Tuhan benar? Karena ketika hubungan dengan Tuhan benar, akan menghasilkan hubungan yang baik dengan sesama. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, pagi hari ini secara khusus hamba berdoa untuk hubungan keluarga kami, di dalam internal keluarga kami, antara orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Tuhan memberkatinya. Terlebih hubungan suami istri yang menjadi pondasi dalam keluarga, biar menjadi indah di pemandangan Tuhan. Persoalan-persoalan yang muncul dalam keluarga kami, ajarkan kami untuk belajar ada jembatan generasi yang baik yang dibangun di dalamnya, dengan mengedepankan firman Tuhan dalam hidup kami. Hamba juga berdoa untuk keluarga besar GSI Amarata Family Batu, dengan berbagai macam generasi yang ada mulai kanak-kanak sampai lanjut usia. Tuhan, biar Tuhan memberkati. Biarlah kami menjadi hidup dengan rukun, hidup dengan baik, bukan hanya basa-basi sosial, tapi benar-benar kami bangun dengan baik, dengan pemahaman yang baik, sama-sama saling belajar, saling mengisi, saling memberikan masukan, dan saling menerima. Kami percaya Tuhan, GSI Amarata Family Batu akan menjadi keluarga besar, menjadi keluarga Allah yang dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hidupkan kami sesuai dengan firman. Hidupkan kami sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran-kebenaran firman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu yang memberikan secara tunai bisa maju ke depan. Sementara Bapak Ibu yang memberikan non tunai bisa di balik kursi atau di belakang ada scan barcode. Baik Bank BRI sebelah timur, Bank BCA sebelah barat. Tuhan berkati juga. Nanti tanggal 22 kita akan merayakan Imlek bersama-sama, dan membutuhkan tentu biaya-biaya untuk konsumsi dan lain sebagainya. Maka diberi kesempatan Bapak Ibu juga untuk memberikannya di kotak yang di tengah sebagai persembahan untuk hari-hari besar. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Ku bawa Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapak, hamba serahkan persembahan-persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Karena kami menyadari ketika kami diberkati, itu karena Tuhan. Jika hari ini Tuhan juga gerakan kami untuk memberikan persembahan, itu juga karena Tuhan.
Itulah sebabnya seberapa besar Tuhan mendorong kami untuk memberikannya kepada Tuhan. Kami syukuri di hadapan-Mu. Seraya hamba-Mu menyerahkan persembahan-persembahan yang kami berikan kepada Tuhan melalui pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan khusus untuk bulan ini, untuk perayaan Imlek. Juga persembahan-persembahan untuk misi, untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkatinya. Tuhan menolong kami untuk bisa mengerti dan memahami rencana Tuhan dalam hidup kami. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Kami kelola dengan baik, dengan benar, dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah semua teradministrasi dengan baik, sesuai dengan peruntukannya, bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi penjangkauan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pintu-pintu berkat, pintu-pintu perbendaharaan surgawi tercurah bagi gereja ini, tercurah bagi semua jemaat Tuhan yang memberikan dengan kasih Tuhan, memberikan dengan sukacita, memberikan dengan rasa memiliki gereja ini. Tuhan memberkatinya. Sekali lagi kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu atasnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman-pengumuman sepekan, dan kali ini sudah dicoba untuk pertama kali pakai video. Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat Maranatha Family Batu yang dikasihi Yesus Kristus. Mari bergabung bersama dan mengajak dalam ibadah Raya Minggu pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan pada pukul 9.15 pagi, ibadah sekolah minggu di gedung gereja dan ibadah remaja di Hall MDM lantai 3. Mari bersama-sama kita doakan para generasi sebagai pondasi gereja Mafa. Kemudian pada hari Selasa akan diadakan ibadah kaum wanita pada pukul 5 sore. Mari bergabung para wanita terpuji Mafa dalam memuliakan Tuhan. Selanjutnya pada hari Rabu akan diadakan ibadah doa atau MPC Maranatha Prayer Center pada pukul 6.30 malam. Mari bergabung bersama-sama semua anggota jemaat gereja Mafa dalam kesatuan doa. Berikutnya pada hari Kamis akan diadakan ibadah CP Connecting People pada pukul 6 malam di wilayah masing-masing. Mari bergabung seluruh jemaat Mafa dalam upaya menjangkau, merawat, memuridkan dan mengutus hingga mendapatkan jiwa yang baru. Kemudian pada hari Jumat akan diadakan doa bersama dan persiapan pelayanan pada pukul 6 malam. Mari bergabung para pelayan gereja dalam mempersiapkan hati kepada Tuhan. Selanjutnya pada hari Sabtu akan diadakan ibadah kaum muda pada pukul 6 sore. Mari bergabung para Light Generation dalam memperkuat iman dengan Tuhan. Berikutnya akan diadakan doa pagi pada hari Senin hingga Sabtu pukul 4.30 pagi dini hari. Mari bergabung seluruh anggota jemaat gereja Mafa dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Terakhir, bagi para jemaat yang mengalami pergumulan berat, tekanan berat dan membutuhkan dukungan dalam doa, mari datang berdoa bersama-sama dengan staf pastoral setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Kiranya Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari beban-beban kehidupan. Damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini uji coba membuat sesuatu yang tentu banyak kekurangan nanti akan disempurnakan dari hari ke hari sehingga akan menjadi lebih baik. Jadi gereja ini akan terus berkembang maju secara administrasi Bapak Ibu. Kantor gereja akan buka setiap hari Selasa sampai dengan Jumat. Jadi jam
9 sampai jam 12 staf akan stay di kantor untuk mengerjakan segala administrasi dengan baik. Kemudian jam 12 akan doa bersama-sama. Sekali lagi manakala Bapak Ibu mengalami beban kehidupan yang sangat berat dan membutuhkan doa-doa, datanglah ke gereja jam 12 siang berdoa bersama-sama. Selebihnya setelah itu maka kunjungan-kunjungan diharapkan bisa berjalan dengan baik dan Tuhan akan tolong kita semua. Dalam rangka untuk kaderisasi pelayan-pelayan Tuhan dari Worship of Art akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kaderisasi ini. Saya serahkan kepada Kak Sandra yang akan menyampaikannya. Puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Ternyata firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala hari ini selaras dengan informasi yang akan kami sampaikan Bapak Ibu Saudara. Kami dari Light Generation bekerja sama dengan Art of Worship turut mengundang seluruh generasi muda dan seluruh jemaat yang memiliki kerinduan untuk kita bisa sama-sama melayani Tuhan dalam program terbaru kami yaitu Light Up Bootcamp. Ini adalah program dari teman-teman kaum muda dan juga dari tim Art of Worship untuk bisa menjadikan wadah bagi generasi muda dan juga bagi seluruh jemaat yang rindu untuk bisa melayani bersama. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah program kepelatihan yang bisa membantu untuk seluruh generasi muda menggali potensi diri dan juga mengupgrade talenta yang diberikan Tuhan melalui beberapa bidang pelayanan yang akan kami selenggarakan. Yang pertama di bidang vokal bagi seluruh generasi muda, mungkin anak-anaknya, keponakannya, semuanya, atau mungkin seluruh jemaat yang rindu untuk kita bisa sharing bersama, belajar bersama dalam bidang vokal, kemudian dalam bidang musik, ada gitar, bass, keyboard, dan juga drum. Kemudian dalam bidang TTF, tamborin and flag, dan juga di bidang multimedia. Multimedia mencakup banyak hal, mulai dari fotografi, videografi, kemudian sosial media spesialis, dan yang berhubungan dengan multimedia. Kami mengajak untuk seluruhnya untuk bisa bersama-sama, kita mau belajar bersama, kita mau sharing bersama supaya tadi apa yang disampaikan Bapak Gembala bahwa kita juga perlu menjadikan jembatan, kita juga perlu mengadakan regenerasi seperti itu. Nah, selanjutnya Kak, oke, terima kasih. Siapa yang boleh ikut Bapak Ibu Saudara, kita membuka untuk siapapun yang dari kelas 5 SD, dimulai dari kelas 5 SD sampai usia yang tidak ditentukan. Jadi kalau om-om tante mungkin sudah melayani tapi mau ingin menggali lagi, saya kepingin belajar Kak mungkin di bidang main musik, atau gitar, keyboard itu sangat diperbolehkan Bapak Ibu Saudara. Jadi ini tidak menutup kemungkinan untuk semua generasi. Kami membukanya dari kelas 5 SD sampai dengan usia yang tidak ditentukan. Yang penting kita memiliki hati, memiliki kemauan, memiliki komitmen untuk bisa mengikuti kepelatihan dan melayani bersama-sama. Jadi nanti di bootcamp ini, di Light Up Bootcamp ini kita tidak hanya melatih skill kita yang pasti, tapi kita juga akan ada pembekalan iman supaya kita tahu dasar-dasarnya dalam melayani Tuhan di gereja Tuhan. Selanjutnya Kak. Nah, di mana kegiatannya akan dilaksanakan? Kita akan melaksanakannya di gereja. Rencananya akan dimulai di pertengahan bulan Maret nanti. Jadi mulai hari ini kita akan buka pendataan Bapak Ibu untuk adik-adik mungkin atau untuk seluruhnya jemaat yang ingin tergabung dalam kepelatihan bersama-sama belajar. Mulai hari ini kita sudah buka pendataan nanti di depan gedung gereja. Setelah kita ibadah pada pagi hari ini akan ada teman-teman dari pengurus kaum muda yang akan membantu untuk mendata. Kalau mungkin Bapak Ibu punya anak-anaknya yang sekolah minggu, oh kayaknya anak-anak saya pengen saya masukkan untuk belajar TTF atau musik, monggo Bapak Ibu bisa menemui pengurus pemuda untuk pendataan. Jadi rencananya kita akan melakukan pelatihan dan pertemuan itu setiap hari Minggu diawali di pertengahan bulan Maret. Jamnya adalah setelah jam sekolah minggu yaitu jam 11 siang. Seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ini adalah upaya kami, Bapak Ibu, Light Up Bootcamp ini adalah upaya kami untuk melakukan regenerasi dalam pelayanan Tuhan gitu. Seperti yang disampaikan Bapak Gembala tadi, kita rindu untuk bisa menjadi jembatan untuk generasi-generasi selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kami sekali lagi mengundang untuk seluruh khususnya generasi muda dari adik-adik kelas 5 SD sampai di usia yang tidak ditentukan. Boleh Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami, kita akan belajar bersama, kita akan sharing bersama untuk kita bisa memajukan gereja ini dan melayani Tuhan dengan senantiasa. Terima kasih. Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Mari kita akan melayani bersama-sama sesuai dengan kapasitas dan potensi kita untuk nanti akan belajar bersama-sama, untuk sharing bersama-sama sehingga gereja kita akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kapasitas kita. Ya, Tuhan akan tolong kita daftarkan semua Bapak Ibu yang merindu melayani. Ini kelas pelayanan. Nanti akan saya rencanakan untuk kelas keanggotaan. Jadi semua akan masuk dalam kelas keanggotaan gereja supaya mengerti apa menjadi tugas, tanggung jawab, kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota GSI Amanata Family Batu. Baru kemudian setelah kelas itu kali ini ada dispensasi khusus sehingga Bapak Ibu untuk bisa melayani akan dilatih. Nantinya ke depan harus mengikuti kelas keanggotaan lebih dulu, baru kelas pelayanan. Tuhan akan tolong kita semua, Tuhan akan memberkati kita semua, dan beberapa yang sudah saya sampaikan kemarin sudah entry data sudah dari KK Bapak Ibu sudah di entry dalam bentuk data sudah kita kerjakan semua kemarin dan sudah saya kirim ke Yayasan Abdi. Jika Bapak Ibu masih ada yang mau mendaftarkan di saat-saat kedukaan bisa tertangani dengan baik, karena saya menyadari bahwa kapanpun kita bisa dipanggil Tuhan, hanya tunggu waktunya. Tapi ketika dipanggil Tuhan, biarlah semua tertata dengan baik, semua tertangani dengan baik, sehingga anak-anak kita tidak tidak menganggap kita menjadi beban, tapi kita atur sedemikian rupa sehingga semua akan tertolong dengan baik. Tuhan akan memberkati kita. Sekali lagi, memang sementara data 46 kakak sudah saya kirimkan, dan tadi saya dapat kabar ada 3 lagi yang mau daftar. Jadi untuk 1 tahun, 1 keluarga besar itu 100.000. Nanti di tahun 2027 baru 90.000. Jadi untuk komisi kedukaan Abdi. Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan memberkati semua. Bukan hanya masa depan kita yang persiapkan, sampai ketika nanti kita dipanggil Tuhan pun kita persiapkan dengan baik supaya Tuhan menolong memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami, yang baru masuk GSA Mata bisa berdiri kah? Supaya mari Ibu bisa berdiri. Di belakang ada suara kita. Bahagia menyambutmu di sini, berkumpul bersama di rumah Tuhan, bertambah satu lagi keluarga. Mari kita berdiri bersama-sama, berkumpul bersama di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Selamat bergabung dengan GSI Amanata Family Batu. Hanya berkat-berkat Tuhan turun atas kita semuanya. Mari kita akan akhiri pada kita, kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah kami. Kami memuji kebesaran
hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan atas kami. Buat penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Sehingga hari ini kami boleh berada dalam rumah Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Diberkatilah keluarga kami. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan kami. Apa yang dijumpai oleh tangan kami, biar dalam berkat-berkat Tuhan. Karir kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga di antara kami tidak ada satupun yang berkekurangan. Semua berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam berkat-berkat Tuhan. Untuk selanjutnya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa sendiri, datang kepada Tuhan, menyatakan segala kesesakan, menyatakan segala doa kerinduan kami kepada Tuhan seorang diri. Tuhan memberkatinya. Bahkan ketika kami membangun mesbah keluarga, di tengah-tengah keluarga kami, biar Tuhan hadir dan melawat setiap keluarga kami. Ketika kami beribadah raya seperti hari ini, biarlah berkat-berkat-Mu turun atas kami semua. Anugerah Tuhan turun atas kami. Perkenanan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini. Kalau ada yang lemah tubuh terbaring karena sakit, jamah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Hamba berdoa kepada-Mu, kepada Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa. Hari tempat ini yang berdoa, Tuhan mohon anugerah-Mu, mohon kemurahan-Mu. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka dari segala sakit penyakit. Tuhan menguatkan mereka yang lemah. Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka yang susah. Dan Tuhan memberikan kekuatan baru kepada mereka. Mereka yang bepergian keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri. Juga sama-sama dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk perayaan Imlek minggu depan. Biar Tuhan akan tolong kami. Kami akan mengajak sanak famili Handetolan untuk bersuka cita, mensyukuri setiap anugerah Tuhan. Tahun demi tahun Tuhan sudah tolong kami. Kami akan melihat kebesaran Tuhan. Lebih lagi, pemakaian Tuhan, berkat-berkat Tuhan, lebih dahsyat lagi akan kami rasakan dan kami terima dengan iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami akan berpisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing pemberian dan anugerah Tuhan. Mohon berkat-Mu dilimpahkan, dicurahkan bagi kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta hikmat dan kuasa Roh Kudus akan tercurah bagi kita. Berkat-berkat ilahi, berkat-berkat surgawi akan menyertai dan membawa kita dalam kemenangan demi kemenangan. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan, kita berkata, amin.